Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai dan kebaikan. Berjumpa bersama kami di dalam acara podcast GPI SOFM Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Romo Frumen Gions OFM. Romo Frumen, selamat malam. Selamat malam. Nah, kita pada malam hari ini ya berbincang-bincang mengenai satu tema yang pernah ditulis oleh Romo Frumen di majalah Gita Sang Surya ya, Romo Frumen. Betul. Edisi September-Oktober tahun 2022 tahun lalu ya. Saya ingin sedikit memperkenalkan, jadi Romo Frumen ini seorang dosen ya, dosen teologi moral di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Kira-kira begitu ya, Romo? Ya. Pas. Oke, Romo Frumen, saya juga sangat tertarik ya membaca tulisan Romo Frumen tentang realisme iman Romo Mangun. Kenapa kok tertarik dengan Romo Mangun? Ada beberapa alasan sebenarnya ya. Pertama sekali, Romo Mangun adalah seorang imam Katolik, seorang pastor Katolik, tetapi sebagai pastor dia mendedikasikan hidupnya tidak hanya untuk orang Katolik, tidak hanya untuk lingkungan gereja Katolik, tetapi juga untuk semua. Secara khusus sekali adalah untuk mereka yang miskin, mereka yang menjadi korban dari kebijakan-kebijakan pembangunan. Mereka, ya kita sebut saja mereka yang telantar dan miskin, yang seharusnya orang-orang ini, orang-orang miskin dan telantar ini mesti dipelihara oleh negara. Dan itulah yang menjadi menjadi daya tarik dari Romo Mangun. Dia seorang pastor, tetapi sekaligus juga orang dengan minat yang besar terhadap masalah-masalah sosial. Dan minat ini tidak hanya sekadar teori belaka, minat ini juga tidak hanya sekadar diskursus belaka, tetapi dia menerjemahkan minat ini dengan macam-macam aktivitas. Nah, di tulisan ini saya melihat misalnya dia sebagai seorang penulis ya. Romo Mangun menghasilkan begitu banyak buku ya. Dan buku ini dengan macam-macam tema juga ya. Ada buku teologi, tetapi terutama sekali yang menjangkau begitu banyak pembaca adalah novel-novelnya. Ya, dan itu mendapatkan banyak banyak telaah sastra, karena dalam dan melalui novel-novel ini Romo Mangun menggemahkan ya, menyajikan tentang manusia ya. Manusia itu mesti menjadi kriteria, mesti menjadi tolok ukur dalam macam-macam kebijakan pembangunan kita. Kemudian juga ini, Romo Mangun adalah juga seorang guru dan pendidik ya, itu juga jangan kita lupakan ya. Dia banyak juga menulis berkaitan dengan tema-tema tentang emansipasi, tentang pendidikan. Bahkan salah satu dokumentasi kepedulian beliau di bidang pendidikan adalah dia menghasilkan apa yang disebut dengan sekarang ini sekolah Mangunan. Konsep dasar sekolah ini, saudariku, adalah manusia adalah makhluk yang bertanya. Tentu saja dengan penegasan itu Romo Mangun hendak mengatakan bahwa tiap-tiap kita itu dikaruniai oleh pencipta kita kemampuan dari dalam untuk hidup bahagia, untuk hidup sukses, untuk mengatasi
macam-macam hal yang dia jumpai di dalam hidup ini. Kemudian juga yang saya lihat juga ya, Romo Mangun juga seorang pemikir dan aktivis sosial ya. Saya kira hal ini sangat jelas juga ya, terutama misalnya dia sebagai pemikir sosial, bahkan pemikir kebangsaan ya. Dia menulis misalnya yang saya ingat itu adalah menulis tema mengenai cita-cita Republik Indonesia Serikat ya, dengan keadaan Indonesia yang dihuni oleh macam-macam suku bangsa, bahasa, dan juga oleh begitu banyak pulau. Maka Romo Mangun mengusulkan sesuatu yang pada waktu itu di tahun 2000-an itu sangat revolusioner ya, membentuk kembali atau menginginkan supaya Indonesia ini berbentuk serikat ya. Tetapi juga yang selain sebagai pemikir sosial kebangsaan, dia juga adalah seorang aktivis sosial ya. Salah satu kenangan monumental terhadap Romo Mangun ini adalah dia bersama warga Kedung Ombo ya, memperjuangkan hak-hak dan nasib mereka. Dan saya kira sampai sekarang masyarakat di daerah itu, di Kedung Ombo itu berterima kasih kepada Romo Mangun ini. Masih satu lagi sebenarnya, jangan lupa juga bahwa Romo Mangun ini adalah juga seorang arsitektur ya. Dia seorang yang punya minat yang tinggi juga di dalam kaitan dengan bangunan, dan bangunan dia katakan itu bangunan yang ramah lingkungan, bangunan yang istilahnya juga menggabungkan aspek-aspek kebudayaan di mana suatu kita itu berada ya. Dalam arti itu Romo Mangun adalah juga seorang arsitektur. Tetapi juga yang menarik adalah Romo Mangun seorang teolog ya. Ini barangkali yang juga selaras dengan kedudukannya sebagai seorang pastor ya. Dia seorang teolog ya. Lebih khusus ya, mungkin kita sebut teolog mengenai gereja ya. Mungkin dengan istilah teknis adalah eklesiolog. Tetapi lebih populer disebut sebagai teolog. Dan keberadaan dia sebagai seorang teolog dikukuhkan terutama oleh publikasi dia berjudul Gereja Diaspora ya. Satu hal yang menarik dari dari gereja diaspora itu adalah dia menghendaki supaya gereja itu menjadi gereja gerakan ya. Dan sebagai gereja gerakan, tiap-tiap orang itu dipanggil ya untuk menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, dan aktif berpartisipasi dalam gerak pembangunan, dalam gerak perubahan dan gerak kemajuan. Itulah yang dimaksud dengan gereja diaspora oleh Romo Mangun. Jadi tiap-tiap kita yang dibaptis itu dipanggil dan diutus untuk untuk mewartakan, menghadirkan kabar gembira dimanapun kita berada. Jadi untuk saya Romo Mangun ini menarik karena macam-macam bakat, macam-macam talenta ini dia kembangkan, dia bagikan ya. Itu bukan hanya untuk kalangan Katolik, tetapi juga untuk seluruh ya, untuk semua. Dan saya kira dalam arti itu Romo Mangun ya menjalankan apa yang disebutnya sendiri sebagai menjadi Katolik itu dia katakan adalah menjadi seorang yang konkret ya. Itulah sebabnya judul tulisan dalam realisme iman dari Romo Mangun. Iman itu ada
kaitan dengan pengetahuan, tetapi lebih penting dari itu, beriman itu artinya praksis. Sehingga itu menjadi Katolik ya, menjadi orang yang konkret, menjadi orang yang melihat kehadiran Tuhan itu di dalam orang-orang yang konkret, di dalam alam semesta dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Ini suatu penjelasan yang keren banget ya. Ya. Romo Yusuf Biliarta ya, Mangunwijaya ya, nama lengkapnya Yusuf Biliarta Mangunwijaya. Nah, dari penjelasan Romo Frumen, saya secara pribadi menarik sejumlah hal ya. Dia seorang pastor Katolik ya, seorang Romo, seorang pastor Katolik. Bukan sekadar pastor Katolik, tetapi dia juga berusaha sedemikian rupa untuk terlibat di tengah situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia ya. Betul. Nah, juga yang sangat menonjol dari beliau ini kan, kalau saya menyebutnya sastrawan, cocok ya? Iya, sastrawan. Dia juga seorang sastrawan. Salah satu karyanya yang paling menarik, saya dulu pernah baca waktu zaman SMA itu Burung-Burung Manyar ya. Burung-Burung Manyar. Dan masih ada banyak karya lainnya. Tadi juga sempat disebut dia sebagai seorang arsitek ya. Arsitek. Ya. Saya dulu juga pernah Romo Frumen waktu menjalani masa postulat di Yogyakarta itu pergi ke Kalicode dan memang sangat estetik bangunannya dia, tepat sebagai seorang arsitek. Dan saya juga setuju beliau adalah seorang teolog. Tadi di awal Romo Frumen dan saya sempat menyinggung tentang teologi pemerdekaan gitu ya kira-kira. Itu yang digagas oleh Romo Mangun. Tetapi saya boleh menambahkan, cocok atau tidak kalau Romo Mangun ini sekaligus disebut sebagai filsuf selain sebagai seorang pastor, seorang teolog, seorang arsitek, seorang sastrawan, sebagai seorang filsuf? Mungkin kita lihat begini ya, filsuf dalam arti teknis ya, dalam arti seorang yang berpikir kemudian menghasilkan karya-karya di bidang filsafat. Mungkin dalam arti itu tidak ya, tetapi saya kira orang seperti Romo Mangun ini ketika dia mewujudkan diri dalam macam-macam aktivitasnya, entah sebagai seorang penulis, sebagai teolog, sebagai aktivis, pasti dia punya semacam konsep atau gambaran tentang siapa sih sebenarnya manusia itu. Saya kira dalam arti itu bisa kita golongkan dia ini sebagai seorang filsuf ya, dalam arti seorang yang berpikir, seorang yang merenungkan tentang tentang manusia. Mungkin pertanyaannya adalah seperti ini, manusia seperti apakah yang diperjuangkan atau yang hendak disajikan oleh Romo Mangun di dalam macam-macam aktivitas, dari dalam macam-macam aktualisasinya. Nah, untuk melihat itu, melihat konsep Romo Mangun, ada satu buku dia yang sebenarnya buku antik ya, jauh sebelum dia terkenal ya, di tahun 80-an dan lain sebagainya. Tapi di tahun 70-an, saya tidak ingat persis, sekitar tahun 75 ya, dia menulis buku dengan judul Raga Widya. Judul ini memang sangat diangkat dari kebudayaan Jawa. Tetapi di dalam buku ini Romo Mangun itu menyajikan aktivitas-aktivitas manusia yang sangat sehari-hari, seperti bernyanyi, mandi, melihat, mendengar, macam-macam ya aktivitas itu yang tampak tampak sahaja ya, dan luput dari refleksi teologis. Tetapi justru itulah salah satu keunggulan Romo Mangun. Jadi melihat di dalam macam-macam aktivitas itu, kita sebut saja ya, tempat Tuhan juga bisa ditemukan ya.
Yang saya ingat misalnya cara berpakaian misalnya, ya. Ketika orang berpakaian, kata Romo Mangun di buku Raga Vidya itu, jadi orang tidak sekedar menunjukkan identitasnya, bahwa orang itu laki-laki atau perempuan, bahwa orang itu dari kultur ini dan dari kultur ini, tetapi dengan berpakaian, ya, orang juga tahu menempatkan diri. Misalnya ketika orang ke gereja, pakaiannya pasti beda dengan ketika ke tempat belanja atau ke pasar dan lain sebagainya. Yang mau dikatakan adalah dengan pakaian, dengan mengenakan pakaian, orang itu berhubungan atau kita katakan menyatakan respect juga kepada orang yang dia jumpai. Itu hanya untuk menyebut satu contoh aja. Aktivitas mandi juga umpamanya yang direnungkan juga di dalam Raga Vidya ini. Mandi itu bukan sekedar membasahi tubuh, membersihkan dan lain sebagainya, tetapi itu juga menjadi aktivitas pemurnian, ya. Hal yang di dalam tradisi Katolik itu ya dikenal dengan istilah pertobatan, pembaharuan, penjernihan, dan apalagi menggunakan simbol air. Jadi sekali lagi nampak di sini bahwa menjadi Katolik itu ya menjadi seorang yang realis, ya. Tetapi tentu saja realis di sini tidak dalam pengertian apa-apa harus realis, tetapi yang dimaksud dengan realis di sini adalah kita mesti menemukan ya tempat Tuhan itu di dalam macam-macam aktivitas harian kita itu, ya. Sehingga dengan ditemukan Tuhan di sana, maka kita juga membentuk kepribadian kita sebagai seseorang yang sudah selalu dalam konteks relasi. Relasi dengan diri sendiri itu selalu ya, relasi dengan sesama. Tetapi juga jangan lupa relasi dengan yang transenden. Jadi saya kira dalam arti itulah kalau sebut istilah teknis ya, antropologinya Romo Mangun itu adalah seperti banyak juga pemikir-pemikir yang lain. Itu sangat menekankan apa yang disebut dengan mungkin dengan istilah teknis ya, mistik keseharian, ya, atau bahasa spiritualnya hidup di hadirat Tuhan, ya. Jadi melihat bahwa aktivitas-aktivitas itu adalah pengungkapan iman kita kepada Tuhan. Nah, jadi menarik ya, Romo Frumen. Ya. Jadi kalau mendengar penjelasan dari Romo Frumen ini, kira-kira Romo Mangun ini orang yang kritis, bisa dibilang begitu ya. Ya. Artinya kritis membaca tanda-tanda zaman gitu ya. Betul. Bukan sekedar kritis, tapi ada unsur reflektif, kemendalaman gitu ya. Betul. Itu nampak dalam hidupnya dan juga dari karya-karyanya. Dari sikap kritis, reflektif, kira-kira dia bisa memilah-milah gitu ya. Tadi kan nampak konkret sekali ya, bagaimana cara kita berpakaian, menempatkan diri, ya. Makna dan nilai dari mandi, lain sebagainya. Milah-milah ya, sehingga memang dia nih orang yang keren. Nah, kita kembali ke topik kita tentang realisme iman Romo Mangun. Nah, kira-kira sebenarnya poin-poin apa yang bisa kita pelajari dari realisme iman Romo Mangun? Kalau saya membacanya sih lebih ke ini ya, bagaimana iman, kalau Romo Frumen tadi menyebutnya iman yang konkret ya, mungkin iman yang mengijawantah ya, yang terrealisasi di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira poin-poinnya apa saja ya Romo Frumen? Poin lainnya selain tentang aktivitas harian yang konkret, poin lain itu adalah Romo Mangun ini juga sangat peduli juga ya, dan seperti kamu katakan tadi, kritis terhadap praksis beragama ya di Indonesia ini ya. Dalam buku Sastra dan Religiositas ya, itu juga dia buku lama itu ya. Sebenarnya itu kumpulan karangan, dan sebenarnya sebagai kumpulan karangan di dalam buku itu dia mengulas macam-macam karya sastra ya. Nah, di dalam buku itu terutama ketika dia mengulas novel dari A.A. Nafis dengan judul Rubuhnya Surau Kami ya,
Romo Mangun itu membuat semacam apa istilahnya lah, memberikan dua catatan ya terhadap rubuhnya surau kami itu. Yang pertama, apa yang mungkin kita sebut sekarang, memang saya tidak tulis di sini, tetapi apa yang kita sebut dengan dekonstruksi ya. Jadi bahkan di novel-novel orang sudah melakukan itu, bahwa Tuhan itu secara khusus dia ditemukan di dalam rumah-rumah ibadat ya, entah itu seperti surau, masjid, gereja dan lain sebagainya, itu tak terbantahkan. Tetapi juga jangan lupa ya, Tuhan itu juga ditemukan di dalam sekali lagi dalam hidup harian konkret kita ya, dalam perjumpaan dengan sesama, dalam pelayanan kita kepada sesama, dalam keaktifan kita dan seterusnya. Nah, dalam konteks itulah Romo Mangun itu membedakan antara iman, dia merumuskannya sebagai suatu religiositas, dan yang kedua itu dengan agama ya. Jadi bagi Romo Mangun dua hal itu tidak sama. Orang boleh beriman atau bisa beriman, tetapi belum tentu menjadi bagian dari organisasi keagamaan tertentu, apakah itu Kristen, Katolik dan lain sebagainya ya. Karena bagi Romo Mangun, kriteria seorang yang beriman atau seorang yang memiliki religiositas adalah memuliakan manusia, mengangkat martabat manusia, dan tidak menjadi seorang agresor terhadap sesama, terhadap alam, terhadap siapapun yang dan apapun yang dia jumpai. Jadi itu kriterianya bagi Romo Mangun ya. Sedangkan afirmasi lain dari Romo Mangun ya, orang bisa saja beragama tetapi belum tentu memiliki iman atau religiositas. Dan Romo Mangun contohkan itu ya, dia istilahkan lintah-lintah darat. Orang yang korupsi di Indonesia ini, setidaknya pada zaman Romo Mangun itu ya, dan saya kira kita bisa menyaksikan sekarang, bukanlah orang-orang yang tidak beragama ya, tetapi justru orang yang beragama. Jadi apa yang hendak disampaikan oleh Romo Mangun ya, iman atau religiositas itu soal pengungkapan, soal penghayatan pribadi orang ya, soal bagaimana Tuhan itu kita sambut di dalam perjumpaan kita dengan sesama. Jadi sangat realis ya, sangat iman itu ya realistis ya. Sedangkan agama dia bilang ya itu pelembagaan hubungan itu ya. Itu sebabnya dia katakan orang yang beriman hampir pasti akan mengangkat martabat manusia, memperjuangkan hak-hak orang. Sedangkan orang beragama ya belum tentu, dia katakan itu ya. Jadi bagi orang beragama itu ya, agama itu ya seperti baju ya, dia bisa dilepas suatu saat kalau tidak menguntungkan. Sedangkan seorang yang beriman pasti tidak seperti begitu. Jadi itulah realisme iman dari Romo Mangun. Jadi iman itu sekali lagi sesuatu yang amat konkret. Oke, menarik sekali yang disampaikan Romo Frumen, realisme iman Romo Mangun. Sehingga itu bisa dikatakan orang yang beriman itu adalah orang yang menghidupi apa yang dia imani, mengamalkannya dalam situasi dan kondisi konkret, sungguh mengejawantah gitu ya kira-kira ya. Baik itu dalam perkataan, dalam berpikir, dalam bertingkah laku, dalam membawakan diri, sangat konkret, realis sekali ya Romo Mangun. Baik, sekarang kita coba akan menggali lebih dalam lagi, terutama tentang apa sih yang dikatakan Romo Mangun ya, Romo Frumen, tentang apa ya, kalau kita nyebutnya teologi pemerdekaan gitu ya. Ya kalau orang pada umumnya menyebutnya sebagai teologi pembebasan ya tidak masalah juga. Tetapi apa yang khas dari Romo Mangun ini ketika dia berbicara atau menyampaikan, bahkan juga menghidupi dalam hidupnya waktu itu tentang pemerdekaan ini, tentang teologi pemerdekaan. Ya, satu hal yang juga menarik saya dari Romo Mangun ini adalah konsep
konsep dia menyebutnya dengan istilah teologi pemerdekaan, tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah teologi pembebasan, ya. Dan kalau kita bicara tentang teologi pembebasan itu, kita jangan lupa Amerika Latin itu, ya. Jadi di sanalah dimulai itu refleksi teologi pembebasan. Jadi kurang lebih juga poin-poin pentingnya sama seperti yang dipopulerkan di di Amerika Latin. Itulah sebabnya Romo Mangun itu mengacu pada nama-nama para teolog yang ada di Amerika Latin, seperti misalnya John Sobrino, Gustavo Guterres, Dom Helder Camara, kemudian juga kita bisa tambahkan juga, ya memang saya tidak masukkan di sini, Leonardo Boff dan macam-macam itu, ya. Kemudian dari baratnya, khususnya dari Eropa, ada nama yang dihubungkan dengan teologi pembebasan meskipun tidak persis, ya, karena dia menulis tentang teologi politik, yaitu Metz, John Baptist Metz. Tetapi yang menarik dari Romo Mangun ini adalah satu, teologi pemerdekaan itu berkaitan dengan, sekali lagi, tentang iman itu, ya. Iman itu adalah soal yang sangat konkret, ya. Apa maksud penegasan ini? Maksudnya adalah begini, iman itu tidak hanya personal, ya, tetapi dia juga sosial, ya. Artinya iman yang kita terima, yang kita sambut, atau yang ada pada kita itu mesti sosial dan kontekstual. Artinya tidak ada iman kepada Tuhan, ya, kalau pada saat yang sama kita mencegah diri dari terlibat di dalam masalah-masalah sosial. Itulah sebabnya saya tertarik itu membaca judul artikelnya itu kan, gereja antara Yesus dari Nazaret dan Sesar, ya. Dan saya pikir ini menjadi juga salah satu kita sebutlah semacam benih, ya, bagi keterlibatan Romo Mangun di dalam macam-macam perjuangan emansipasi, perjuangan untuk istilahnya membebaskan orang supaya orang paham hak-haknya. Dan seperti kita tahu, upaya-upaya pembebasan, upaya-upaya pemerdekaan orang-orang seperti ini itu selalu punya konsekuensi yang tidak kecil, ya. Kita belajar dari Romo Mangun, misalnya Kedung Ombo dan Kalicode, ya. Itu pada saat itu menjadi berita nasional, dan para penguasa, khususnya para penguasa Orde Baru, ya, itu tindakan-tindakan dari Romo Mangun itu menjadi semacam subversif, ya, artinya merongrong kewibawaan negara. Tetapi ya namanya Romo Mangun, dia menghayati imannya, ya. Dan yang ketiga, dalam arti itu iman itu pada dasarnya inklusif, ya. Inklusif dalam arti siapapun yang beriman dengan sungguh-sungguh, ya, terlepas apakah orang itu Katolik, Kristen, Islam, apapun agama yang dianut oleh orang itu, pada akhirnya orang akan sampai pada yang namanya ciri inklusif ini. Karena misalnya soal memperjuangkan pembebasan, memperjuangkan pencerahan bagi orang-orang, itu kan tidak ada agamanya. Jadi tiap-tiap kita, karena kita manusia saja, maka kita itu punya panggilan dari dalam, ya, untuk mengantar mereka ini kepada kepada pemenuhan dari hak-haknya. Jadi lebih lagi bagi kita orang Katolik, ya, dia katakan bahwa pemerdekaan, pembebasan itu adalah memang misi gereja, ya.
di tulisan dia di gereja diaspora kemudian ya, di buku gereja diaspora itu Romo Mangun sangat menekankan sekali soal ini ya. Jadi ciri sosial dan kontekstual dari iman itu, iman akan Kristus ya. Jadi menjadi Katolik itu bukan menjadi kelompok yang tertutup, tetapi menjadi seperti itu tadi, diaspora ya, artinya menjadi orang yang bergerak keluar untuk menghadirkan kabar gembira Yesus itu. Dan hanya dengan itulah ada yang namanya pembebasan, baik pembebasan kita sendiri semacam gerakan pertobatan maupun juga pembebasan orang-orang yang kita layani ya. Pembebasan di sini itu maksudnya adalah bahwa setidaknya dengan kehadiran kita, orang itu menyadari hak-haknya, menyadari situasi ketertindasannya, sehingga juga tergerak untuk membebaskan diri. Jadi perjuangan kita, atau setidaknya menurut Romo Mangun, perjuangan itu bukan perjuangan politik, meski tentu saja punya konsekuensi politis ya. Disinilah Romo Mangun itu hadir pada zaman itu. Tapi saya kira pada zaman sekarang juga ya, hadir semacam semacam panduan ya, atau pedoman ya, tentang bagaimana sih sebenarnya iman itu dihayati, dilaksanakan ya, direalisasikan. Dan ketika kita sungguh-sungguh melaksanakan iman itu, nggak akan ada yang namanya sekat-sekat. Kita bisa menjadi orang yang sangat inklusif ya. Jadi itu Romo Mangun. Ya, menarik ya. Teologi pemerdekaan khas Romo Mangun itu melihat iman itu inklusif ya, Romo. Inklusif, terbuka, bukan tertutup. Nah, lalu yang terakhir, kira-kira dalam kaitannya dengan gereja Katolik, barangkali Romo Frumen bisa menunjukkan relevansi sekaligus pesan ya. Pesan mungkin Romo Frumen kan sebagai seorang dosen teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, dan mahasiswanya mayoritas adalah calon imam. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan, dan juga untuk umat Katolik pada umumnya, dan juga untuk masyarakat luas, dan juga untuk arah gerak gereja Katolik ke depan itu bagaimana? Silakan. Oke, terima kasih. Pertama, kita bersyukur dan berterima kasih karena memiliki Romo Mangun, baik itu di dalam gereja Katolik maupun juga bagi bangsa Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih karena apa? Karena Romo Mangun adalah seorang pastor Katolik, tetapi yang menghayati imannya dalam relasi dengan siapa saja. Ya. Jadi kita berterima kasih untuk apa-apa yang telah dihasilkan, yang telah dikerjakan, yang telah dibuat oleh Romo Mangun. Kemudian yang kedua, yang sangat menarik ya dari Romo Mangun adalah soal gagasannya mengenai iman. Bagi Romo Mangun, menjadi beriman atau memiliki iman itu selalu berarti memuliakan manusia, mengangkat martabatnya, dan berjuang ya bersama mereka, khususnya mereka yang miskin dan tertindas itu, agar dibebaskan dari macam-macam belenggu, entah itu kemiskinan, kebodohan, ketidaktahuan akan hak-hak mereka, dan seterusnya. Intinya, Romo Mangun telah membuktikan bahwa beriman itu berarti berjuang untuk pembebasan. Lalu yang ketiga, hal lain yang menarik dari Romo Mangun adalah bahwa iman itu inklusif. Seorang yang sungguh-sungguh beriman pastilah akan mudah atau pastilah akan juga tergerak untuk membangun jembatan, membangun persahabatan dengan siapa saja.
Yang paling penting adalah dengan membangun jembatan itu, manusia di sini sekali lagi dimuliakan, ya, martabatnya dipulihkan, dan ya, hidup bersama atau yang kita sebut dengan kesejahteraan bersama itu lalu menjadi apa istilahnya, menjadi lebih bisa diwujudkan dalam hidup harian kita. Terima kasih. Ya, menarik ya apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, dan tentunya apa yang dikatakan Romo Frumen dalam tulisannya dan juga di dalam video kali ini ya relevan untuk kehidupan kita sebagai orang yang beriman, bahwa memang iman itu harus konkret, iman itu harus mengijawantah, orang yang beriman itu harus bersikap inklusif, bersaudara dengan siapapun ya, dimanapun, kapan saja berada. Terima kasih banyak Romo Frumen atas waktu yang diberikan kepada kami. Semoga di kesempatan-kesempatan lain bisa hadir lagi bersama kami di dalam podcast GPI FM Indonesia dalam rangka edukasi masyarakat luas dan juga menggali inspirasi dari para pemikir dan juga dari kebudayaan serta berbagai macam hal lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak sama-sama. Romo Frumen. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.